Di dalam surat Menteri Pan-RB nomor 1511 tanggal 22 Juli ada beberapa persyaratan yang orang-orang yang kemudian bisa dilakukan pendataan. Yang pertama adalah mereka ada beberapa di dalam surat Menteri Pan-RB nomor 1511 tanggal 22 Juli ada beberapa persyaratan yang orang-orang yang kemudian bisa dilakukan pendataan. Yang pertama adalah mereka yang tercatat saat ini masih sebagai tenaga honorer kategori 2. Ini datanya ada di BKN dan data ini sudah kami injek atau kami import ke dalam sistem pendataan, sehingga nanti instansi tinggal melakukan verifikasi dan klarifikasi apakah tenaga honorer kategori 2 ini masih aktif atau sudah tidak aktif, atau apakah yang bersangkutan masih hidup atau yang sudah meninggal dunia misalnya. Itu nanti perlu di aplikasi atau di sistem sudah disiapkan bagaimana mekanisme verval yang kita lakukan terhadap tenaga honorer kategori 2. Yang kedua adalah yang mereka berstatus sebagai tenaga non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah. Ada beberapa persyaratan yang kemudian menjadi syarat wajib yang harus dicatat. Yang pertama adalah yang bersangkutan pembayaran gajinya itu adalah bersifat langsung menggunakan APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa, baik itu bersifat individu ataupun mekanisme pengadaan barang dan jasanya melalui pihak ketiga. Kemudian diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Nah, ini yang kemudian menurut saya nanti akan berpotensi terjadi pembengkakan. Karena kalau pimpinan unit kerja misalnya seorang kepala sekolah itu juga bisa kalau dia mengangkat guru honorer misalnya, maka dia juga bisa langsung dicatatkan karena dia diangkat oleh pimpinan unit kerja. Kemudian telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021 dan berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Kenapa 56 tahun pada 31 Desember? Karena di dalam PP 49 2018 tentang manajemen P3K, di situ dijelaskan bahwa seseorang bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu sekurang-kurangnya 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar. Jadi kalau jabatannya misalnya jabatan dengan batas usia pensiunnya 58 tahun, maka supaya ada ruang kepada yang bersangkutan untuk diangkat menjadi P3K, maka sekurang-kurangnya dia bisa diangkat 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan itu. Jadi itu sebabnya kenapa 56 tahun, karena ada proses administrasi yang harus dilakukan baik itu pada saat yang antara yang bersangkutan kalau berusia 55 tahun, kemudian ada proses seleksi, ada administrasi, baru kemudian 56 tahun yang bersangkutan bisa diangkat sehingga dia masih tetap bisa melakukan pengabdiannya paling tidak 1 sampai 2 tahun ke depan. Yang kedua adalah kenapa dia paling rendah 20 tahun, karena ini juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan bahwa usia seseorang diangkat menjadi ASN itu paling rendah 20 tahun, dan itu cut off-nya dilakukan per 31 Desember, karena kalau dia dilakukan cut off-nya 31 Desember 2022, maka nanti 1 tahunnya nggak dapat. Jadi itu sebabnya yang poin 3-nya nanti bisa nggak terpenuhi. Itu sebabnya kenapa kemudian ada ketentuan usia yang paling rendah dan paling tinggi. Kemudian untuk data listing tenaga honorer kategori 2 dan pelaporan THK 2 tenaga honorer kategori 2, baik itu yang meninggal ataupun yang sudah berhenti tidak lagi menjadi tenaga honorer kategori 2 atau dia tidak aktif lagi, itu akan diberikan melalui aplikasi pendataan tenaga honorer ini. Jadi datanya sudah kami import tadi seperti saya sampaikan, sudah diimport dan nanti tinggal instansi melakukan konfirmasi atau verifikasi terhadap data-data yang sudah dimasukkan ke dalam sistem. Kenapa kok datanya baru dimasukkan sekarang? Karena memang di dalam keputusannya BKN tidak diizinkan untuk melakukan perbaikan terhadap data tenaga honorer kategori 2 ini sejak tahun 2010 yang lalu. Jadi
Itu sebabnya kenapa kemudian data kategori tenaga kategori 2 ini itu perlu dilakukan verifikasi dan klarifikasi oleh instansi apakah yang bersangkutan masih aktif atau sudah meninggal atau sudah berhenti menjadi tenaga honorer kategori 2.